Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Protista dan Fungi dengan poin materinya Protista. Sebelumnya yang sangat kami hormati Ibu Ramadhani Fitri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Protista dan Fungi. Dan selanjutnya untuk anggota kelompok 1, diantaranya yang pertama saya sendiri Arisa Ramalia dengan NIM 2103106. Selanjutnya rekan saya Damairis dengan NIM 2201365 dan Niken Mustika dengan NIM 2203191 dan terakhir Rara Aulia Putri dengan NIM 220311030. Oke, selanjutnya. Nah, untuk cakupan bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu ada beberapa cakupan. Yang pertama adalah protista, yang kemudian karakteristik dari protista, lalu klasifikasi protista. Untuk poin selanjutnya ada protista mirip hewan, yang mana pada protista mirip hewan ini cakupannya ada ciri-ciri umum, struktur tubuh, reproduksi, ekologi, dan klasifikasi. Lanjut. Baik, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri terkait dengan protista. Nah, yang pertama menurut Kesumah D pada tahun 2020, di mana beliau mengungkapkan bahwa protista ini merupakan kelompok organisme uniselular atau multiselular, di mana inti selnya itu bersifat eukariotik. Nah, kemudian menurut Geisen et al. 2021, protista ini merupakan eukariota yang paling beragam dan memainkan fungsi penting dalam rantai makanan. Lanjut, menurut Bukri et al. 2021, protista ini dia dapat hidup menyendiri, memakan eukariota atau prokariota kecil lainnya, dan membentuk koloni. Dan terakhir, menurut Adi et al. 2019, di mana protista ini dia mendominasi berbagai macam organisme hidup dan memainkan peran yang sangat penting dalam semua ekosistem. Lanjut. Nah, kemudian untuk cakupan berikutnya ada dari karakteristik protista. Nah, untuk karakteristik protista ini ada beberapa poin. Yang pertama, protista ini dia memiliki ciri morfologi dan fisiologi tertentu yang sama dengan tumbuhan, hewan, ataupun jamur. Nah, kemudian dari sel eukariotik dari protista ini memiliki membran inti. Nah, sehingga lebih kompleks daripada bakteri prokariotik. Selanjutnya, terkait dari reproduksinya, itu dilakukan secara vegetatif dengan cara membelah diri dan generatif melalui konjugasi. Nah, poin selanjutnya, protista ini dia juga bersifat motil. Nah, seringkali dia mempunyai flagea, cilia, atau pseudopodia yang memungkinkan mereka untuk navigasi di dalam habitat perairannya. Nah, yang terakhir yaitu protista ini dia dapat berupa organisme seluler atau bersel satu, atau disebut juga dengan multiseluler atau bersel banyak. Selanjutnya, nah, kemudian dari klasifikasi protista. Nah, bisa kita lihat itu berdasarkan sifatnya, protista itu dapat dibagi pada protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa, kemudian protista mirip jamur, dan yang pertama kita bahas dulu terkait protista mirip hewan, di mana protista mirip hewan ini merupakan eh, protista yang menyerupai suatu hewan yang dapat disebut dengan protozoa. Selanjutnya, protista mirip jamur, yakni merupakan protista yang menyerupai jamur berbentuk filamen hifa atau sporonya, sehingga dia memiliki warna putih, kuning, ataupun berlendir. Dan kemudian terakhir pada protista mirip tumbuhan,
itu seperti tumbuhan yang telah berfotosintesis. Ini menurut Kesuma 2020. Selanjutnya, nah kemudian untuk protista mirip hewan, yang akan saya bahas yang pertama itu terkait protozoa. Ini menurut Wijerni dan Listiani tahun 2019, di mana protozoa itu merupakan eukariota yang bersel tunggal yang ditemukan di seluruh dunia dengan keanekaragaman hayati yang kaya. Kemudian untuk spesies dari protozoa ini, dia hidup di habitat yang berbeda sebagai hidup bebas. Selanjutnya, nah kemudian menurut Kesumade 2020, terkait klasifikasi protozoa ini, itu dibagi menjadi 4 filum. Yang pertama ada Rhizopoda, atau disebut dengan Sarcodina, atau bisa juga disebut dengan Protista berkaki semu. Kemudian ada Pteronegea atau Mastigopora, yaitu disebut dengan Protista berbulu cambuk. Kemudian ada Ciliata atau Ciliopora, atau Infusoria, disebut dengan Protista bersilia. Dan terakhir ada Sporozoa atau Protista berspora. Lanjut. Nah, yang pertama kita bahas terkait klasifikasi dari protozoa dari Rhizopoda. Nah, yang pertama, untuk aspek ciri umumnya, Rhizopoda ini merupakan protozoa yang menggunakan kaki semu atau pseudopodia yang untuk bergerak dan sebagai alat untuk menangkap mangsanya. Kemudian bergerak dengan gerakan amoeboid. Kemudian karakteristik Rhizopoda ini adalah tubuhnya yang bersel satu dengan bentuk yang berubah-ubah atau disebut juga dengan amorf. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian terkait dari struktur tubuh dari Rhizopoda tadi, dia memiliki bentuk yang tidak tetap. Kemudian bagian luar tubuhnya adalah membran sel, itu sebagai pelindung dari isi selnya, kemudian untuk mengatur keluar masuknya zat dan sebagai reseptor terhadap rangsangan. Oke, slide selanjutnya. Untuk aspek reproduksi, nah Rhizopoda ini dia bereproduksi secara umumnya dengan cara aseksual atau membelah diri secara vegetatif, atau bisa juga disebut dengan pembelahan langsung tanpa didahului oleh proses mitosis. Nah, kemudian Rhizopoda ini yang paling umum juga dikenal dengan amoeba. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sini di mana prosesnya itu dari amoeba dewasa. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tahap pertama reproduksi, sehingga nukleusnya membelah, kemudian hasilnya terjadilah dua. Nah, untuk slide selanjutnya. Oke, kemudian untuk aspek dan peranan, itu sebagian besar Rhizopoda itu dia hidup di alam bebas, tetapi ada juga yang menjadi parasit. Kemudian makanan dengan cara fagositosis, yaitu dengan menelan partikel makanan secara langsung ke dalam sel. Nah, sebagai predator bagi mikroba organisme lain, kemudian Rhizopoda ini dia memainkan peran yang sangat penting dalam rantai makanan, sehingga mengontrol populasi organisme lain dalam ekosistem akuatik. Nah, oke. Yang terakhir itu terkait dari klasifikasi dari jenis Rhizopoda. Contoh spesiesnya yang pertama itu dari Narcella vulgaris. Nah, tingkatan taksonomi dari Narcella ini yang pertama kingdomnya Protozoa, filmnya Amoebozoa, kemudian kelasnya Lobosa dan spesiesnya Narcella vulgaris. Kemudian klasifikasi dari spesies Diflugia corona, di mana kingdomnya Protozoa, filmnya Amoebozoa, dan kelasnya Lobosa, kemudian terakhir spesiesnya Diflugia corona. Dan selanjutnya dari spesies Hartamanella vermiformis, untuk klasifikasinya yang pertama kingdom
Protozoa, filum Hartamanella vermiformis. Slide selanjutnya. Untuk spesies selanjutnya yaitu Naegleria fowleri, di mana klasifikasinya kingdom Protozoa, filum Amoeboza, kelas Lobosa, dan spesiesnya Naegleria fowleri. Nah, selanjutnya ada Amoeba proteus, di mana klasifikasinya kingdom Protozoa, filum Amoeboza, kelas Lobosa, dan spesiesnya Amoeba proteus. Dan selanjutnya tingkatan takson dari Pelomyza palustris, di mana kingdomnya Protozoa, filum Amoeboza, kelas Lobosa, dan spesiesnya Pelomyza palustris. Dan terakhir ada pada spesies Falcampia insignis, di mana klasifikasinya kingdom Protozoa, filum Amoeboza, dan kelas Lobosa, spesiesnya Falcampia insignis. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya untuk penyampaian materi yang kedua itu akan disampaikan oleh Rara. Kepada Rara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi protozoa dengan filum Flagellata atau Mastigopora. Yang pertama, ciri-ciri umumnya yaitu memiliki istilah flagella yang berasal dari kata flagellum yang artinya bulu cambuk, mempunyai alat gerak berupa flagella atau bulu cambuk. Yang kedua, fungsi flagella yaitu sebagai alat gerak, alat peraba, dan untuk menangkap makanan. Yang ketiga, karakteristik dari flagella mempunyai satu atau beberapa flagella pada bagian anterior. Selanjutnya, pada umumnya merupakan makhluk hidup uniselular, dan yang terakhir memiliki bentuk tubuh yang tetap atau tanpa ada rangka luar. Next. Selanjutnya, bentuk struktur tubuh dari flagellata. Flagellata memiliki organ yang berbentuk panjang, tipis, yang berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya, flagella berbentuk seperti cambuk, terdiri dari serat protein yang disebut flagellin. Karakteristik dari flagellata mempunyai satu atau beberapa flagella pada bagian anterior. Dan juga tubuhnya dilindungi oleh suatu selaput fleksibel yang disebut pedicle, dan di bagian luarnya terdapat selaput plasma. Next. Selanjutnya, reproduksi dari flagellata. Flagellata berproduksi umumnya dengan cara membelah diri secara vegetatif atau aseksual, dan selanjutnya pembelahan binar terjadi secara membujur. Dan selanjutnya, ekologi dan peranan. Pada umumnya, flagellata hidup di air tawar, air laut, dan parasit pada organisme lain. Beberapa flagellata berperan sebagai produsen primer pada rantai makanan akuatik. Flagellata juga berperan penting dalam rantai makanan atau Pedorharitis, hidup bersimbiosis dengan organisme-organisme lain. Dan yang terakhir, beberapa jenis lainnya juga berperan dalam mengurangi pencemaran dan penting dalam dekomposisi serta siklus nutrisi dan ekosistem akuatik. Selanjutnya, adapun contoh spesies dari flagellata ini, yang pertama spesies Trichomonas vaginalis dengan kingdom Protozoa, filum Metamonada, kelas Trepomonadea, dan spesies Trichomonas vaginalis. Selanjutnya, dengan kingdom Protozoa, filum Eughelenoza, kelas Eughlenoida, dan spesiesnya Euglena gracilis. Selanjutnya, kingdom Protozoa, filum Metamonada, kelas Trepomonadea, spesiesnya Trichomonas foetus. Next. Selanjutnya, dengan kingdom Protozoa, filum Eulenozoa, kelas Kinetoplacete, dan spesiesnya Leishmaniae tropica. Selanjutnya, kingdom Protozoa, filumnya Eulenozoa, kelas Kinetoplastea, dan spesiesnya Trypanosoma cruzi. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Niken. Oke, materi selanjutnya yaitu klasifikasi protozoa.
kelas Ciliata. Adapun ciri umumnya yaitu mempunyai alat gerak berupa silia yang melapisi seluruh permukaan tubuhnya. Selnya dilapisi pelikel sehingga bentuknya tetap, umumnya itu berbentuk oval. Memiliki satu makronukleus dan satu atau lebih mikronukleus. Memiliki vakuola kontraktil, contohnya yaitu Paramecium caudatum, hidup bebas, Nyctoterus ovalis, parasit pada usus kecoa, Balantidium coli, hidup di kolon manusia. Next. Selanjutnya yaitu struktur tubuh dari kelas Ciliata, yaitu silia atau rambut getar yang berfungsi sebagai alat gerak, penerima rangsangan, dan mengambil makanan. Selnya itu dilapisi pelikel sehingga bentuknya tetap, umumnya berbentuk oval, memiliki satu makronukleus dan satu atau lebih mikronukleus. Fungsi makronukleusnya berperan dalam perkembangbiakan. Memiliki bentuk seperti sendal atau cenela dan memiliki bagian tumpul di depan meruncing ke belakang. Respirasi dan ekspresinya berlangsung di permukaan tubuhnya atau selaput plasma. Next. Selanjutnya yaitu reproduksi dari kelas Ciliata. Ciliata umumnya ini bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner. Ketika makronukleus yang sudah ada sebelumnya hancur, maka yang baru akan terbentuk dari mikronukleus sel. Selain itu, dia juga secara seksual dengan melakukan konjugasi. Next. Selanjutnya yaitu ekologi dan peranan Ciliata ini hidup di air tawar yang di dalamnya banyak mengandung bakteri atau zat-zat organik. Beberapa spesies hidup sebagai predator bagi organisme lain. Dan beberapa spesies Protista ciliata yang fotosintesis seperti Euglena uniseluler dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang berkontribusi pada siklus oksigen di lingkungan air. Beberapa spesies lainnya yaitu berperan sebagai dekomposer. Next. Adapun contoh-contoh spesies dari klasifikasi protozoa kelas Ciliata yaitu ada spesies Tetrahymena thermophila. Adapun kingdomnya itu termasuk protozoa, filum Ciliopora dan kelas Hymenophorea. Spesies Tetrahymena thermophila. Selanjutnya yaitu ada spesies di Dinium nasutum. Adapun klasifikasinya yaitu kingdom Filgimnya yaitu ada Euplosto, kingdom protozoa, filum Amoebozoa, kelas Hypotrichea, spesies Euplotes wondrofi. Next. Sama Japonicum, yaitu kingdomnya protozoa, filum Ciliopora, kelas Heterotrichea, spesies Bleporisma japanicum. Contoh spesies lainnya yaitu Balanion comatum. Adapun klasifikasinya yaitu kingdom protozoa, filum Ciliopora, kelas Prostomatea, spesies Balanium comatum. Contoh selanjutnya yaitu Vorticella canfolaria. Adapun klasifikasinya yaitu kingdom protozoa, filum Ciliopora, kelas Colpodea, spesies Vorticella canfolaria. Contoh selanjutnya yaitu Coleps hirtus. Adapun klasifikasinya yaitu termasuk kingdom protozoa, filum Ciliopora, kelas Prostomatea, dan spesies Coleps hirtus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niken, dan saya akan melanjutkan mengenai materi klasifikasi protozoa atau sporozoa. Nah,
Adapun ciri umumnya yaitu semua anggotanya bersifat parasit, tidak mempunyai alat gerak. Membentuk spora untuk menginfeksi inangnya, bentuk bulat panjang, presese, contoh spesies reproduksi secara aseksual dengan skizogoni, yaitu pembelahan diri yang berlangsung dalam tubuh inang tetapnya. Adapun secara seksual dengan sporogoni, yaitu pembentukan spora yang berlangsung di dalam tubuh inang perantaranya atau hospes intermediate habitat. Selanjutnya yaitu mengenai struktur tubuhnya. Nah, adapun struktur tubuh sporozoa memiliki ciri-ciri yaitu tubuh sederhana berbentuk bulat panjang, tidak memiliki alat gerak, memiliki satu sel, memiliki nukleus, tidak memiliki vakuola kontraktil. Hampir semua anggota sporozoa adalah parasit. Nah, sporozoa bergerak dengan cara melakukan kontraksi seluruh sel makanan diserap langsung dari inangnya. Selanjutnya adalah reproduksi. Sporozoa bereproduksi secara aseksual dengan skizogoni, yaitu pembelahan diri, yang berlangsung dalam tubuh inang tetapnya. Secara seksual dengan sporogoni, yaitu pembentukan spora yang berlangsung di dalam tubuh inang perantaranya atau hespes intermediate. Dan ekologi dan peranan, yaitu spesies sporozoa pada umumnya bersifat parasit dan merugikan, menyebabkan penyakit seperti malaria dan toxoplasmosis, mengatur populasi inang secara alami dan berperan dalam aliran energi dan nutrisi di ekosistem. Adapun klasifikasi protozoa, yaitu yang mencakup contoh spesiesnya, ialah berasal dari kingdom protozoa, filum Mesozoa, kelas Conoidacida, spesiesnya Neospora caninum. Selanjutnya ada kingdom protozoa, filum Mesozoa, kelas Conoidacida, dan spesiesnya Cyclospora cayetanensis. Nah, selanjutnya adalah kingdom protozoa, filum Mesozoa, kelas Conodacida, dan spesiesnya Cryptosporidium parvum. Nah, selanjutnya ada kingdom protozoa, filum Mesozoa, kelas Aconoidacida, dan spesiesnya Plasmodium falciparum. Selanjutnya ada dari kingdom protozoa, filumnya Mesozoa, kelasnya Conoidacida, dan spesiesnya Toxoplasma gondii, maaf. Nah, selanjutnya ada kingdom protozoa, filum Mesozoa, kelas Aconoidacida, dan spesiesnya Babesia microti. Selanjutnya ada contoh spesies yang lain, yaitu kingdom protozoa, filumnya Mesozoa, kelasnya Aconoidacida, dan spesiesnya Theileria annulata. Dan dari kingdom protozoa juga, filum Mesozoa, kelas Conoidacida, dan spesies Eimeria tenella. Selanjutnya ada dari kingdom protozoa, filum Mesozoa, kelas Conoidacida, dan spesiesnya Isospora belli. Selanjutnya yaitu kingdom protozoa, filum Mesozoa, kelas Conoidacida, dan spesiesnya Sarcoides shruzi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.